Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, sekaligus narasumber Ibu Loli Suhenti MH. Yang kami hormati, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekaligus narasumber Ibu Retno Listiarti MSI. Yang kami hormati, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Siti Rahman MM. Yang terhormat, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi SH. Yang terhormat, Pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, Ibu Fitriani MPD, Bapak Syukur Yakub MIKOM, Bapak Abdul Rauf SPD, Bapak Ahmad Zubadillah MM. Yang terhormat, host pada siang hari ini, sahabat Nur Amala SE, serta seluruh peserta meeting Zoom pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan meeting Zoom dalam bentuk Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif atau RP4 episode ketiga dengan tema Pemilu dalam dimensi kerentanannya terhadap perempuan dan anak. Sebelum memulai acara, agar acara berjalan dengan hikmat, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu.
Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Bapak Oding Junaidi SH, kami persilahkan. Baik, suara saya gimana, Amelia? Terdengar jelas. Dan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang kami ucapkan. Yang terhormat, Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Siti Rahma. Yang saya hormati, di sini sudah terlihat Mbak Retno Listiarti dari KPAI. Selamat datang, terima kasih sudah bisa bergabung, Mbak. Ya, sama-sama Pak Oding. Yang saya hormati Mbak ataupun Teteh Loli Suhenti, MH, ya beliau anggota Bawaslu RI terpilih ya, tahun 2022-2027 yang sekarang masih bertugas di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, di sini terlihat Bu Fitriani, Pak Ahmad Zubadillah, Bapak Syukur Yakub, dan Bapak Abdul Rauf, para host, ya, para webinar serta undangan sekalian yang saya hormati. Senang sekali bisa berada dan bisa berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Sri Kandi kita, ya, yang tentunya bisa bisa memberikan satu pencerahan terkait dengan khususnya kepemiluan. Di sini kita ambil tema terkait dengan kerentanan ya terhadap perempuan dan anak, khususnya di dalam pemilu. Saya pernah ataupun mengalami ya, artinya pada saat menjadi pengawas kecamatan Pak dahulu, ya ini sebagai satu sharing saja, khususnya Mbak Retno, bahwa khususnya di persoalan ataupun pada tahapan kampanye pemilu, ya bahkan ada beberapa partai politik yaitu ikonnya keluarga untuk berkampanye gitu, sehingga tidak jarang mereka membawa anak-anaknya ya untuk ikut berkampanye sambil mengasuh anak kan gitu. Nah ini apakah itu bisa disebut atau dikatakan sebagai satu eksploitasi terhadap anak? Ini pernah saya alami pada saat menjadi pengawas kecamatan. Yang kedua, saya juga pernah diusir ya pada saat mengawasi kampanye oleh ibu-ibu. Nah ini lagi-lagi perempuan yang kita akan bahas pada persoalan ini dikarenakan bubar pada saat itu pemberian sembakonya gara-gara kedatangan saya selaku pengawas pemilu gitu. Saya diomelin, diusir bahkan dari lokasi tersebut. Ini pernah saya alami hal-hal tersebut. Ya bahkan ada ibu dan anak mengikuti kampanye, saya melarang anaknya untuk masuk ke arena kampanye, malah dibalikin bahwa baik saya masuk, Bapak yang ngasuh anak saya ya katanya. Ini luar biasa. Ya ini yang membuat memang yang perlu kita diskusikan hal-hal seperti ini, bagaimana memberikan satu pemahaman kepada khususnya ke perempuan dan anak ini agar bahwa pemilu itu ada satu rule of the game-nya gitu ya. Artinya ada aturan-aturannya yang melarang mengikutkan anak-anak di bawah umur. Ya ini satu pengalaman saja yang mungkin nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang ikut serta pada kesempatan ini. Ya tentunya
ini untuk memberikan ataupun mencari solusi ataupun berdiskusi terkait dengan kerentanan perempuan dan anak ini di dalam pemilu. Apalagi kita dalam rangka menyongsong pemilu serentak tahun 2024 nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seizin semua, acara ini bisa kita mulai. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oding. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Ibu Siti Rahman MM. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Melia. Kedengaran nggak suara saya? Jelas, Bu. Kedengaran Ibu. Oke. Sangat jelas, Bu. Terima kasih. Lihat penari gerak gemulai. Pentasnya di kantor Bawaslu. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber yang sudah hadir, Mbak Retno Listiarti, MSI, Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, narasumber Teh Loli Suhenti MH yang masih menunggu apakah beliau bisa hadir karena sedang rapat, Ketua dan seluruh pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Oding, Mbak Fitri, Pak Syukur, Pak Rauf, dan Pak Ubed, Ibu Korsek, Ibu Dwi, kemudian Mbak Nur Amala, alumni SKPP tahun 2021, seluruh staf dan hadirin yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga seluruh peserta yang hadir. Tadi ada rekan Mbak Roro, kemudian ada juga di luar dari Bawaslu se-DKI Jakarta, dan seluruh rekan-rekan sahabat Bawaslu yang tidak saya sebutkan satu persatu, tentu tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan tentu saya mengapresiasi kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu yang hadir pada acara webinar kali ini. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih sehat walafiat di tengah pandemi. Tentu kita bisa bersaparia meskipun melalui webinar yang dilakukan secara daring di Bawaslu Kota Jakarta Barat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga nanti di akhir zaman mendapat syafaat dari beliau. Materi kali ini di webinar ini tentu sangat strategis ya. Kita akan membahas bagaimana kerentanan perempuan dan juga anak di dalam pemilu. Tentu yang pertama adalah dimensi tentang kerentanan perempuan. Yang sering dialami adalah misalnya kekerasan dan pengabaian hak dan tentu kesetaraan gender, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalau kita lihat yang pertama bisa dibedakan misalnya sebagai penyelenggara pemilu. Kata memperhatikan keterwakilan perempuan di dalam Undang-Undang Pemilu yang hadir sejak Undang-Undang 22, kemudian sampai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ini, kata memperhatikan keterwakilan perempuan ini justru masih menjadi momok ya. Memperhatikan itu kemudian tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius. Jadi ya meskipun sampai sekarang kita menargetkan 30%, tapi pada faktanya misalnya saja contoh target di KPU RI kemarin baru saja periode tahun 2022-2027 ini di KPU RI masih 14,3%, belum nyampe 30%, demikian pula di Bawaslu RI-nya masih berkisar 20%, satu di antara 5.
Nah, kalau kita lihat sendiri angka secara kuantitasnya, khususnya di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, komisionernya ada 7, yang ada perempuannya 2 dari 7 tentu 28,6% ya, sedikitlah ya, hampir tercapai 30%. Kemudian kalau kita lihat di Bawaslu Kabupaten Kota se-DKI, dari jumlah komisioner 28 orang, ini baru ada 6 orang komisioner. Kemudian ya berarti masih sekitar 21,4%. Kalau kita lihat misalnya di pemilu tahun 2019, Panwascam panitia pengawas kecamatan di tingkatan kecamatan dari 132 orang baru ada perempuan 21 orang atau sekitar 16%. Juga sama, masih belum bisa mencapai 30%. Dan pengawas kelurahan itu 54 dari 267 atau sekitar 20%. Demikian pula pengawas TPS. Nah, khusus di pengawas TPS dari 29.063, jumlah pengawas TPS itu alhamdulillah sudah sampai 46%. Jadi sekitar 13.286 pengawas TPS itu perempuan. Jadi ini secara kuantitas. Tantangan kita tentu masih harus kita tingkatkan dari segi jumlah, terlebih lagi kualitas. Jadi ini banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua tentu dimensinya adalah kalau di pemilu kita juga mengenal peserta pemilu. Yaitu misalnya contoh calon legislatif, di mana ada hak pencalonan dan ketentuan afirmasi perempuan. Kita ingin tingkat keterpilihannya misalnya dengan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana seluruhnya berkontestasi baik di internal partai maupun eksternal partai. Kemudian kalau kita lihat misalnya penentuan di tingkatan calon legislatif itu, ternyata hasil penelitiannya menentukan bahwa 60% itu ditentukan dengan nomor urut, tingkat keterpilihan daripada para calon. Nah, tentu nomor urut yang cantik-cantik ini, misalnya nomor urut 1, 2, 3, ini seringkali nomor urut 1 misalnya, terkhusus ini memang menjadi ajang kita ya bagi perempuan. Apakah perempuan mampu menempati posisi-posisi strategis itu sehingga tingkat keterpilihannya menjadi tinggi. Meskipun kalau kita lihat misalnya afirmasinya 1 di antara 3 sudah ada perempuan. Beda dengan pemilu tahun 2009. Kemudian kalau kita lihat misalnya sebagai peserta pemilu, ini sambutan sembari ngasih sedikit gambaran tentang perempuan. Mudah-mudahan Mbak Retno nanti bisa memperdalam materi kita tentang bagaimana penguatan anak di dalam pemilu. Kemudian pemilu 2019 khusus calon legislatif memang ini sudah tertinggi sepanjang sejarah pemilu. Tapi juga tentu kita sadari ini persentasinya masih belum mencapai 30%. Dia meningkat di angka 20,52% atau sekitar 118 calon anggota DPR RI dari 575 kursi. Kemudian hal lain adalah tentu dimensi perempuan sebagai pemilih, dengan tentu pendekatannya adalah pendekatan kebutuhan perempuan. Nah, kalau kita misalnya melihat penyelenggara pemilu yang juga misalnya tidak dominan perempuan, tentu kebutuhannya juga menjadi tidak dekat ya, kebutuhan pemilih perempuan pada pemilu. Nah, ini juga sangat signifikan. Jadi selain kuantitas tadi akan mempengaruhi kualitas. Kemudian selanjutnya tentu dimensi anak. Nah, kalau anak kita lihat bahwa kerentanannya sebagaimana konvensi hak anak ada 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah non-diskriminatif, kemudian yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga adalah hak tumbuh kembang dan perlindungan, serta mendengar pendapat anak yang harus dikedepankan. Nah, kerentanan anak ini termasuk kekerasan dan pengabaian hak anak. Misalnya saja contoh dalam saat protes atau demo di lokasi saat proses penyelidikan maupun penyidikan. Kalau kita lihat sendiri misalnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, kita lihat misalnya larangan dalam kampanye di pasal 280 ayat 2, di mana dikatakan pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye
pemilu dilarang mengikut sertakan, yang huruf K-nya adalah warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Nah, kemudian di ayat 3-nya setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Ayat 4-nya pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat 1 tadi merupakan, dan ayat 2-nya ya, tadi ayat 2-nya adalah merupakan tindak pidana pemilu. Kemudian kalau kita lihat pasal 493-nya, setiap pelaksana dan atau tim kampanye yang melanggar larangan tadi menyertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, itu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, sebenarnya ketentuan terhadap tidak disertakannya anak dalam pemilu ataupun dalam kampanye ini secara eksplisit menyebutkan anak itu tidak ada. Tetapi hanya menyebutkan dilarang menyertakan, mengikut sertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Nah, karena anak-anak itu di bawah 17 tahun tidak memiliki hak memilih, nah tentu ini aturannya ada di pasal ini. Nah, kalau kita lihat sendiri di aturan tentang Pilkada Undang-Undang 1 tahun 2015 Jungto perubahan ketiga Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kalau kita lihat di pasal 70 ayat 1, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan. Nah, ini tidak secara spesifik disebutkan tentang warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Jadi sebenarnya pengaturan kalau kita lihat baik Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang 1 2015 ini juga belum secara eksplisit terhadap anak. Nah, potensi kekerasan dan penyiksaan terhadap anak itu harapan kita tidak terus terjadi. Kemudian area-area tentu yang kita anggap rentan terhadap kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, misalnya di wilayah-wilayah saat terjadinya protes atau demo, kemudian juga pada saat pengamanan, penangkapan, proses penyelidikan, penyidikan. Nah, ini perlu dilakukan berbagai upaya-upaya nanti pencegahan. Kemudian juga tentu perlindungan anak selama pemilu itu terkait dengan isi kampanyenya, baik secara daring, karena kita sedang COVID, sangat dimungkinkan, termasuk kemarin Pilkada 2020 itu ada kampanye melalui daring, maupun juga media konvensional, yang kita harapkan juga memperhatikan hak-hak anak. Kemudian juga harapan kita adalah dalam kampanye dan politik praktis juga tidak melibatkan anak. Meskipun sebenarnya Bawaslu dengan KPAI juga sudah ada ya perjanjian kesepahaman agar tidak ada tindak lanjut tindakan hukuman terkait dengan pelaporan dugaan pelibatan anak dalam kampanye pemilu serta mobilisasi dan eksploitasi anak untuk kepentingan politik praktis. Jadi sebenarnya keterlibatan anak juga keterlibatan perempuan itu harus diantisipasi jauh hari sebelum kampanye itu dilaksanakan, khusus keterlibatan anak ya. Orang tua tentu juga menjadi sasaran kita bersama agar anak itu tidak dilibatkan dalam kampanye, karena biasa yang melibatkan anak-anak itu tentu orang tuanya. Ya. Kemudian karena dengan mereka dilibatkan tentu kerawanan-kerawanan itu akan muncul ya, misalnya tentang kekerasan, kemudian mereka sebagai korban maupun juga turut serta untuk melakukannya. Kalau kita lihat misalnya di kasus Pilkada DKI tahun 2017 ini ada anak SD yang disuruh nyoblos, digantikan orang lain oleh bapaknya sendiri karena ketidaktahuannya. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat disayangkan. Sehingga pencegahan ini harus terus kita gaungkan, termasuk penguatan pengaturannya, peraturannya agar hak perempuan dan anak tentu tidak terabaikan. Kemudian sesuai dengan tupoksi Bawaslu tentu kita harus melakukan pengawasan yang lebih masif dan ketat lagi, dan juga bagaimana melakukan proses penindakan pelanggaran jika nanti dalam prosesnya memang terjadi hal-hal yang memang melanggar, khususnya tadi menimbulkan kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Termasuk hari ini tentu saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Jakarta Barat, karena kegiatan pencerahan dan penguatan kita tuh harus kita terus dorong,
agar kita memiliki keberpihakan yang baik terhadap perempuan sampai tingkatan grassroots untuk mengurangi ketimpangan kekerasan, dan juga tentu kita berharap agar tidak ada lagi perlakuan yang tidak adil bagi anak dan perempuan baik dalam pemilu maupun pemilihan. Terakhir, saya berpantun kepada narasumber, ikan teri sambal terasi. Cakep. Santapnya di bale-bale terasa nikmat. Pada Teh Loli dan Mbak Retno, terima kasih atas kehadirannya menjadi narasumber di Bawaslu Kota Jakarta Barat. Apresiasi tentu kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, yang eksternal maupun internal, yang tentu kita berharap bahwa webinar kali ini kita dapat pencerahan dan ada action yang bisa kita lakukan baik di masyarakat, di lingkungan kita terkecil, di organisasi, maupun juga nanti pada lingkup terbesar, yang lebih besar lagi di lingkup masyarakat, sehingga tidak ada kekerasan terhadap anak, tentu ketidakadilan yang kita tidak harapkan di masyarakat agar tidak terjadi. Sungguh manis kelezatannya, mangga gincu buah durian. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma atas arahannya yang luar biasa. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan bersama pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Ibu Fitriani MPD, kami persilahkan. Suara saya apakah jelas, Melia? Jelas terdengar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi, Pak Syukur Yakub, Pak Rauf, dan Pak Ahmad Zubadillah, yang hari ini alhamdulillah juga hadir mengawal kita semua ya, selalu mensupport kegiatan-kegiatan perempuan di tingkat kabupaten kota. Kemudian juga pimpinan Bawaslu DKI Jakarta, Ibu Siti Rahma, Korbim SDM Bawaslu DKI Jakarta, yang selalu mengapresiasi kegiatan-kegiatan kami di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang tak kalah saya banggakan, saya hormati, terima kasih kepada para narasumber. Di sini juga telah hadir Ibu Retno Listiarti, MSI, sebagai anggota KPAI ya. Kemudian Ibu Loli Suhenti MH, anggota Bawaslu RI terpilih pada periode 2022 sampai 2027. Karena memang tadi beliau ingin masuk di jam 1 ya, karena benturan luring rapat mendadak di jam 2. Nanti mungkin saya terus konfirmasi apakah beliau setelah Bu Retno nanti bisa gabung atau memungkinkan tidak ya, tapi masih dalam koordinasi. Kemudian saya masuk pada mengapa kegiatan ini kami hadirkan pada bulan Maret. Kegiatan era perempuan pemilu dan pengawasan partisipatif ini tentu digagas untuk khusus membidik segmentasi perempuan agar mau terlibat melalui proses mengenal, mendalami, dan memahami terkait dengan kebawasluan, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini masuk pada episode ketiga. RP4 hadir sengaja mengangkat tema terkait kepemiluan beserta kerentanannya yang mempunyai dampak terhadap perempuan dan anak secara dimensional, khususnya dalam tahapan pemilu yang sangat rentan yaitu pada tahapan kampanye. Kegiatan ini juga mengangkat terkait pembahasan perempuan karena menjadi refleksi dari peringatan Hari Perempuan Sedunia di bulan Maret. Nah, kita tahu bahwa kegiatan ini nanti akan coba membahas hal-hal penting terkait dengan bagaimana mewujudkan pemilu dan pilkada yang jujur ya ke depan di tahun 2024 yang demokratis dan sehat, maka tentu butuh kepatuhan peserta dan masyarakat atas ketentuan regulasi yang telah ada.
Kemudian juga di sisi lain ada tantangan pandemi COVID yang menjadi tantangan terbesar, tentu kepatuhan masyarakat untuk tetap menjaga prokes, mematuhi regulasi, dan larangan melibatkan anak dalam kegiatan politik maupun kampanye. Bawaslu beserta fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakannya juga tentu ikut andil dalam mengawal demokrasi yang sehat tentunya. Kemudian pada tahapan kampanye adalah satu tahapan yang sangat rentan terhadap potensi kemunculan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perempuan. Kemudian terkait dengan kekerasan melalui media online terhadap perempuan juga marak terjadi. Kekerasan terhadap perempuan di ranah politik merupakan satu penghambat utama partisipasi perempuan di dunia politik. Biasa digunakan untuk memaksa norma patriarki gender terkait dengan peran di tengah masyarakat juga biasa digunakan, dan tentu hal ini menghentikan perempuan dalam partisipasi politik dan melemahkan perempuan dalam aspek tersebut. Ancaman terhadap hak asasi perempuan, kemudian juga hak politik dan keluarga negaraan perempuan tentu pada akhirnya juga akan menimbulkan masalah yang sangat besar bagi kemurnian demokrasi. Kemudian juga di sisi lain soal adanya banyak isu perlindungan anak dalam politik kerap kali masih dipandang sebelah mata dan diabaikan menjadi isu yang sangat krusial dan penting baik oleh penyelenggaranya maupun peserta pemilu, sehingga melahirkan berbagai problematika dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Di sisi lain juga tentu perlu adanya komitmen bersama yang mendorong ya dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun stakeholder, untuk bersama-sama memperhatikan isu terkait dengan perlindungan anak dan perempuan dalam tahapan kerentanan pemilu ya, dan juga memperhatikan bagaimana isu-isu terkait dengan perempuan dan anak juga menjadi isu yang sangat penting. Kita bisa bertanya banyak ya, tadi juga perspektif yang dijelaskan oleh pimpinan Bawaslu DKI terkait dengan sudut pandang Bawaslu dan kerentanan perempuan juga sudah kita simak ya, kita sudah dengarkan di awal, dan nanti bisa diperdalam terkait dengan perspektif Mbak Retno dari KPAI terkait soal kerentanan anak ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ini masuk di episode ketiga, semoga menjadi berkah untuk para perempuan ke depan dan menjadi kegiatan-kegiatan yang tentu meningkatkan partisipasi perempuan ya menjelang persiapan pemilu 2024. Agar partisipasinya meningkat, mudah-mudahan dalam kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat dan peningkatan jumlah partisipasi dan keterlibatan perempuan juga meningkat secara prosentase. Saya rasa itu, terima kasih, dan juga terima kasih banyak para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini juga sudah banyak dari unsur Bawaslu ya, secara internal yang juga hadir, dan beberapa unsur lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mbak Melia. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Fitri atas pengantar diskusinya yang menarik sekali ya. Tentunya ini dapat membuat kita menjadi semakin bersemangat dan juga keingintahuan kita semakin bertambah. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu diskusi. Pemaparan diskusi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Retno Listiarti MSI dari anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan akan dipandu oleh host pada siang hari ini, sahabat Nur Amala SE. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Kak Amala? Ya. Terima kasih Mbak Melia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Silakan Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.
Yang terhormat, pertama ada narasumber kita kali ini, ada Ibu Retno Listiarti selaku anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu yang kedua yang kami hormati, mungkin nanti bisa bergabung Ibu Loli Suhenti MH selaku pimpinan Bawaslu RI yang baru terpilih periode 2022 sampai 2027. Lalu yang saya hormati juga pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ada Ibu Siti Rahman. Selamat siang Ibu. Ada juga pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, ada Pak Oding Junaidi, ada Ibu Fitriani, lalu ada Bapak Ahmad Ubaidillah, dan juga Bapak Abdul Rauf. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Amala, selaku host yang akan membantu tema diskusi kita kali ini dengan tema pemilu dalam dimensi kerentanannya terhadap perempuan dan anak. Saya selaku alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tahun 2021. Nah, terima kasih juga kepada Bawaslu Kota Jakarta Barat sudah menyempatkan, sudah memberi ruang kepada kita semua untuk belajar serta sharing diskusi kali ini. Karena yang kita tahu kehadiran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu selain mempunyai dua kepentingan, yang pertama adalah kepentingan politik perempuan di ruang publik bernama penyelenggara pemilu, lalu yang kedua juga kepentingan menjaga keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan hingga keterpilihan perempuan melalui lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan juga mandiri. Nah, perlu adanya ruang bagi penguatan kebijakan dan strategi afirmasi dengan menempatkan perempuan pada posisi tertinggi di masing-masing level. Dalam hal ini, Bawaslu optimis karena dengan mengadakan diskusi yang berpihak kepada perempuan, gitu ya, untuk menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan perempuan dalam rangka mewujudkan kemajuan bangsa. Karena hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah kita ketahui bersama. Peningkatan keterwakilan perempuan ini juga berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar penyelenggara pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan yang kita tahu sekurang-kurangnya 30% di dalamnya. Hasil dari pemilu yang memperhatikan keterwakilan perempuan ini salah satunya adalah kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak. Seluruh komponen penyelenggara pemilu dan juga perlindungan anak dapat mengawasi jalannya pemilu tanpa melibatkan anak-anak. Perlibatan anak dalam kampanye politik seperti yang kita tahu itu terus terjadi hingga hari ini, maka mungkin perlu ke depannya dan sangat berguna diskusi-diskusi dengan tema pemilu dalam dimensi kerentanannya terhadap perempuan dan anak, karena memang hal ini terus terjadi gitu. Dan narasumber kita kali ini adalah Ibu Retno dan juga Ibu Loli yang biasa akrab kita panggil Teh Loli. Ini kebetulan dua perempuan hebat dan profesional di bidangnya masing-masing. Terus juga sesuai dengan tema yang kita angkat kali ini, yaitu pemilu dalam dimensi kerentanannya terhadap perempuan dan anak. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan ada sedikit paparan atau presentasi dari narasumber kita kali ini, dari Ibu Retno Listiarti, dan juga mudah-mudahan nanti Teh Loli bisa bergabung dengan kita semua pada kesempatan kali ini untuk berbagi sedikit ilmu dengan kita semua, dan untuk peserta kali ini nanti bisa sharing dan juga tanya jawab kepada narasumber kita kali ini. Mungkin kesempatan pertama tanpa panjang lebar, kita beri kesempatan kepada Ibu Retno Listiarti selaku anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk bisa memberi paparan dan juga presentasinya terkait tema kita kali ini, yaitu pemilu dalam dimensi kerentanannya terhadap perempuan dan anak. Kepada yang terhormat Ibu Retno Listiarti, dipersilahkan Ibu. Ya,
Terima kasih Mbak Nur Amala. Suara saya terdengar ya Mbak Nur ya? Terdengar Ibu. Baik, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Bawaslu DKI Jakarta, kemudian juga pimpinan Bawaslu ya dari Jakarta Barat. Kami ucapkan terima kasih ya atas undangannya, juga kesempatan gitu ya untuk bersilaturahmi dalam ruang Zoom meeting ini. Baik, dari Tor dan lain-lainnya komunikasi dengan Mbak Fitri ya, maka kami menyiapkan paparan yang terkait dengan anak ya, karena tentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang tentang anak. Mungkin tadi sudah dikenalkan, saya Retno Listiarti, saya adalah salah satu anggota dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kebetulan saya berlatar belakang guru ya, pendidik, kemudian kepala sekolah gitu. Satu alma mater juga ya dengan Mbak Fitri ya. Oke, nah kemudian mungkin ini next aja, saya minta ditampilkan langsung saja PPT saya. Oke, saya mungkin lebih fokus pada dimensi kerentanan terhadap anak. Tadi sebagian sebenarnya sudah disebutkan oleh dari sambutan Ibu pimpinan Bawaslu DKI Jakarta ya. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tadi juga sudah disinggung juga oleh Mbak Fitri bahwa memang kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diambil dari Konvensi Hak Anak, maka di Konvensi Hak Anak memang ini dimasukkan dalam klaster pertama ya, klaster 1, yaitu hak sipil dan partisipasi anak. Dan memang ada dalam pasal yang lain ya, misalnya tentang perlindungan khusus anak, yaitu tadi yang mungkin sempat disinggung soal eksploitasi anak, atau juga kategorinya sebenarnya adalah anak berada dalam situasi yang tadi ya sempat disebut demo, kampanye dan sejenisnya. Ya itu yang memang menyinggung tentang anak. Nah, dari sinilah kenapa undang-undang mengatur begitu, karena memang ada kerentanan ketika pemilihan umum itu dilakukan. Next. Nah, barangkali kalau kita bicara divisi kerentanan itu kan merupakan satu kondisi ya dari satu komunitas atau masyarakat yang mengarah pada penurunan gitu. Penurunan ketahanan atau dia berdampak ya akibat dalam satu dalam situasi ya sehingga kemudian memiliki dampak kepada kelompok tertentu, dan kelompok rentan itu sebenarnya memang perempuan dan anak. Sebagai tadi sudah disinggung sebelumnya dalam beberapa sambutan maupun pembuka diskusi tadi ya. Lanjut. Nah, sebenarnya tadi kerentanan sudah disebutkan. Biasanya kalau dalam pemilu, kerentanan yang paling sering muncul adalah ketika kampanye. Di mana kampanye ini ya bisa dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Oding bahwa ada kerentanan yaitu ketika kampanye bahkan partai tertentu itu mengusung keluarga gitu. Dan waktu itu pernah juga ya sempat disinggung, oh Kak, nggak ada anak ini nggak ada yang nungguin ketika kita tanya gitu, sehingga kami kemudian membawa, dan itu kan punya resiko besar ya. Dalam sebuah kerumunan, kita tidak tahu akan ada sesuatu. Nah, dalam situasi seperti itu tentu bahaya sekali membawa anak-anak. Dan waktu itu memang sempat duduk bersama juga KPAI dengan beberapa partai politik, dan memang akhirnya diambil waktu itu usulan bagaimana kalau ada penitipan anak di lokasi itu. Sehingga anak-anak itu akan berada pada suatu tempat yang bermain, dia dititipkan, nah ayah ibunya mengikuti kampanye. Itu memang sempat menjadi alternatif gitu ya. Nah, yang menyediakan siapa? Ya partai politik yang saat itu kampanye. Mereka wajib menyediakan semacam
penitipan anak di dekat lokasi yang disertai dengan memang ruang bermain dan yang menjaga anak-anak itu gitu ya. Nah ini tentu berbiaya dan semuanya ketika itu memang akan dibiayai gitu oleh partai politik. Namun pada pemilu 2019 kemarin memang sama sekali tak muncul itu, tetapi anak-anaknya tetap dibawa begitu ya. Nah yang pertama memang kita mencegah keterlibatan anak dalam kampanye pemilu itu di ruang terbuka yang melibatkan banyak orang. Nah, keterlibatan anak memang di dalam kampanye itu harus dapat diantisipasi memang seharusnya jauh hari ya sebelum kampanye bagaimana ini kemudian disosialisasikan ya dan disosialisasikan betul bahwa jangan membawa anak dengan dampak seperti apa. Nah, orang tua itu harus memang menjadi sasaran dari kampanye gitu ya agar anak tidak dilibatkan ketika harus berkerumun gitu ya. Nah kebetulan ini sedang pandemi gitu sehingga memang semuanya dibatasi gitu pada pemilu yang sebelum-sebelumnya ini ya ketika kita juga menyelenggarakan misalnya beberapa pilkada yang memang atau yang memang melibatkan gitu ya kampanyenya itu melibatkan banyak orang. Nah memang kemudian ada pilihan daring gitu ya, tetapi kan tetap ada kampanye terbuka dan meskipun dalam kondisi pandemi ternyata kan dari pengawasan KPI tetap aja ada orang tua yang membawa anak pada saat kampanye itu gitu ya di kampanye terbuka itu. Nah ini kerawanan itu karena kita tidak tahu pada satu kerumunan itu akan terjadi apa. Meskipun ada orang tuanya sekalipun, ini sebenarnya potensi anak-anak menjadi korban situasi keramaian itu sangatlah besar. Jadi memang kita berharap tidak ada ya orang tua yang membawa anaknya ketika kampanye. Kalau memang ayah atau ibunya saja dan tidak ada orang di rumah, ya dititipkan mungkin kepada pengasuh pengganti atau dititipkan kepada keluarga seperti kakek atau nenek, paman, bibi itu yang kita dorong. Yang kedua adalah apalagi di masa pandemi ya, risiko sekali membawa anak-anak pada kerumunan. Untuk menghindari pelibatan anak dalam kampanye dan politik praktis yang juga tadi sempat disinggung, memang seharusnya dilakukan edukasi jauh hari sebelumnya oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu ya, termasuk pengawas pemilu ya. Nah, ini dengan target dan sasaran keluarga. Mungkin harus bekerja sama nih dengan tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya. Kalau memang pendekatannya bisa pakai agama, kalau pendekatannya bisa pakai adat gitu ya, sehingga orang lebih patuh gitu. Siapa yang didengar oleh para orang tua nih ya gitu, agar orang tua ini memahami gitu. Dan yang kedua anak-anaknya sudah besar, misalnya SMP, tapi dia belum punya hak pilih, tapi dia diajak temennya ikut-ikutan gitu, dan orang tuanya ngizinkan gitu. Nah ini juga jangan sampai jadi yang satu mungkin masih balita dan dibawa orang tuanya, tapi yang satu orang tuanya sebenarnya nggak ikut pemilu, nggak ikut kampanye, tapi anaknya itu ikut kampanye karena udah SMP misalnya, karena dengan teman-temannya. Nah ini kan juga harus ada kesadaran untuk orang tuanya tidak mengizinkan gitu ya anak-anak yang belum memiliki hak pilih ya. Tadi sempat disebut begitu dalam kampanye gitu. Untuk apa dia datang misalnya masih usia di bawah 17 tahun gitu ya, belum punya hak pilih, lalu untuk apa dia ikut misalnya. Lalu jika yang balita tadi, jika memang ayah ingin ikut kampanye, ayah ibunya ya memang sebaiknya anak tetap berada di rumah, terutama untuk yang balita. Nah, tapi bagaimana dengan anak usia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki, ya seharusnya sih memang diperkenankan. Nah, ini diedukasi untuk hati-hati, bagaimana kemudian menghindari menghindari situasi sulit ketika kerumunan dan terjadi misalnya chaos atau terjadi sesuatu yang dipicu oleh misalnya provokator gitu. Ini kan anak-anak ini perlu diedukasi juga apa yang harus dilakukan pada situasi seperti itu gitu. Jadi boleh datang tapi apa yang harus dilakukan, lalu jika terjadi ini seperti apa, itu memang penting juga gitu ya, mengedukasi anak-anak yang sudah punya hak pilih tapi dia belum 18 tahun dan hendak ikut kampanye, mungkin karena pemilih pemula gitu ya, merasa
ini sesuatu yang dia ingin tahu. Tapi bisa jadi kan dia dibawa karena mendapatkan amplop misalnya. Nanti dikasih makan, ada kendaraan, pulang dikasih uang, itu kan juga ada anak-anak yang diiming-imingi seperti itu. Padahal orang yang ngasih itu semua tidak mengawal dengan baik, tidak memberi edukasi. Mungkin anak-anaknya juga nggak ngomong sama orang tuanya, bilang mau jalan-jalan sama temennya. Nah, ini hal yang seperti ini perlu sekali peran orang tua, peran guru gitu ya untuk mengedukasi anak-anak. Lanjut. Nah, kerentanan semacam ya unjuk rasa dan kampanye karena di dalam pilkada yang sebelumnya ya pada rentang jabatan kami misalnya di periode yang 2017-2022 itu ada beberapa sebenarnya pengaduan. Jadi setelah pengumuman dari KPU kemudian yang kalah tidak bisa menerima kekalahan, lalu melakukanlah protes, unjuk rasa, dan ternyata itu melibatkan anak-anak juga gitu ya. Jadi memang ini ada setelah pemilu pun ternyata ada kerentanan anak-anak juga diajak gitu ya dalam satu protes, demo atau unjuk rasa terkait dengan tidak menerimanya salah satu calon atas keputusan KPU misalnya. Nah, saat aksi unjuk rasa maupun kampanye, ini memang kan rentan betul terjadi kekerasan terhadap anak. Karena walaupun banyak ya demo yang kemudian juga jadi perhatian kami, ya demo-demo misalnya undang-undang kemarin gitu ya, Cipta Kerja, kemudian yang sebelumnya juga gitu, itu memang ada pengerahan besar-besaran anak. Di mana anak-anak SMK gitu ya, tapi disebutnya STM, padahal sekarang namanya udah SMK ya, untuk bergerak melalui media sosial, kemudian datang ke lokasi-lokasi aksi. Ini kan sebenarnya penuh resiko sekali. Nah, untuk kampanye ataupun untuk aksi ya atau unjuk rasa setelah keputusan KPU itu ya mungkin juga melibatkan anak. Nah, kami sangat mendorong semua pihak untuk melakukan pencegahan ini karena kekerasan dan penyiksaan itu bisa terjadi pada anak-anak saat mereka terlibat. Misalnya saja ketika mereka tertangkap pihak kepolisian. Anak-anak ini ketika ditangkap itu banyak yang kemudian ditelanjangi. Ya, misalnya di beberapa unjuk rasa itu hanya pakai celana dalam, duduk di aspal panas, beberapa dibotakin gitu ya. Nah, padahal menggunduli anak, memperlakukan dengan cara mempermalukan itu semua melanggar undang-undang perlindungan anak gitu. Jadi kami juga ketika misalnya menemui itu ratusan anak ditangkap dengan tuduhan melakukan aksi kekerasan gitu ya, padahal sebagian besar belum tiba di lokasi tapi sudah dihentikan ya, kendaraan mereka sudah dihentikan sebelum tiba di lokasi aksi dan mereka kemudian digiring ke kantor polisi, tapi kemudian mereka dilucuti pakaiannya, ya dipermalukan dengan cara dijemur dan juga digunduli. Beberapa anak mengalami trauma atas perlakuan itu, dan ini pun adalah bentuk penyiksaan. Padahal kita sendiri juga meratifikasi konvenan anti penyiksaan. Ya, tetapi proses seperti itu dilakukan dan terutama ini menimpa anak-anak kita. Jadi mereka belum berusia 18 tahun inilah yang paling rentan ya mendapatkan juga kekerasan saat pemeriksaan di pihak berwajib. Walau kami bilang ini kenapa diperiksa tidak oleh Kanit PPA di Polres ya atau di lokasi, kenapa kok tidak Kanit PPA? Kenapa harus ke bagian lain ya waktu itu kelompok yang sebenarnya polisi-polisi itu tidak dibekali oleh pelatihan-pelatihan konvensi hak anak maupun undang-undang perlindungan anak dalam penanganan dan undang-undang SPPA dalam penanganan anak-anak yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum atau mungkin pidana, karena sebenarnya melanggar hukum juga belum tentu pidana loh, itu kan juga banyak gitu ya. Nah ini yang
yang kita, apakah anak-anak ketika datang menyampaikan pendapatnya lalu dia salah gitu. Yang salah kan kalau melakukan aksi kekerasan, lah mereka aja belum tiba dan tidak melakukan apa-apa, tapi kenapa mendapatkan perlakuan semacam itu. Bahkan sempat ya waktu itu kita juga bersurat dan protes ya ketika anak-anak itu diancam tidak diberikan SKCK. Ya jadi ini hal yang menurut saya penting banget ya, juga pihak-pihak berwajib tuh harusnya juga ikut oleh Bawaslu ini untuk dikasih tahu juga bagaimana penanganan. Maksudnya ketika ada kampanye terus anak-anak bisa terlibat kekerasan gitu ya, misalnya aksi di lokasi gitu ya, seharusnya penanganannya juga tidak dengan kekerasan ya. Nah, ini yang orang tua juga perlu mendapat gambaran ini, sehingga orang tua tuh bukan ngelarang, pokoknya nggak boleh, bukan begitu, tapi beri pengertian. Ketika terjadi apa yang kemudian rentan anak-anak akan alami. Berikutnya ya kita juga saat diamankan, tadi saya sudah menyatakan, jadi ketika aksi atau ketika kampanye aja mungkin terjadi kekerasan. Lalu saat diamankan, ya ditangkap, kemudian misalnya kebetulan mereka pegang batu misalnya ya. Nah, ini bagaimana kemudian jika dia melakukan kekerasan ya silakan diproses sesuai dengan undang-undang kalau untuk anak. Tapi kan bukan berarti mereka boleh diperlakukan dengan cara-cara merendahkan kemanusiaan gitu. Nah, ini yang tadi ya Ibu yang pimpinan Bawaslu DKI tadi sempat menyebut pada saat lidik, sidik gitu ya. Ini konteksnya kan dalam pemeriksaan tadi ya diamankan. Nah, ini bagaimana kemudian anak-anak juga terlindungi ya atau tercegah dari tindakan-tindakan penyiksaan yang bisa saja dilakukan oleh aparat. Nah, area-area ini sebenarnya menjadi signifikan ya dalam kemudian signifikan untuk dilakukan pembenahan, karena polisi dalam mengatasi aksi unjuk rasa misalnya kan itu ada peraturan-peraturan kepolisian ya, peraturan Kapolri misalnya yang kami melihat bahwa tidak menyebut anak. Jadi umum sekali jika terjadi satu kerumunan gitu termasuk kampanye, jika terjadi ini apa yang harus dilakukan, itu patokannya tidak menggunakan peraturan kepolisian ya, peraturan Kapolri yang mempertimbangkan anak gitu, atau untuk usia anak beda gitu, enggak, jadi disamain untuk anak bukan anak itu sama perlakuannya, padahal undang-undangnya SPP, undang-undang perlindungan anak kan menyatakan harusnya tidak sama gitu perlakuan terhadap anak. Lanjut. Nah, saat kerentanan yang lain pada saat kampanye itu ya adalah terjadi di sekolah. Sekolah ini sebuah ajang yang harusnya sekolah tuh ruang yang zero kampanye, zero politik, tapi terjadi dimasuki nih oleh unsur-unsur pada saat kampanye ya, guru-gurunya lalu atau bisa jadi guru-gurunya mempengaruhi murid, tapi bisa jadi guru-gurunya target untuk memilih calon tertentu, apalagi incumbent misalnya kalau di pilkada gitu ya. Nah, ini kerentanan di sekolah tuh sebenarnya cukup tinggi, karena saya 24 tahun ya menjadi guru, dan setiap pemilu nih anak-anak memang menjadi sasaran pemanfaatan per 5 tahunan nih ya. Nah, sekolah ini kan harusnya menjadi ruang zero kampanye. Namun faktanya sekolah itu kerap menjadi ajang kampanye terselubung. Kalau hanya menginformasikan kepada anak tentang pemilu dan politik tentu bisa saja dilakukan. Ya, karena bagian dari edukasi tentunya. Ya, tentang hak anak mengungkapkan pendapat sebagaimana pada klaster pertama dari Konvensi Hak Anak. Nah, bisa saja ini sebagai sebuah ruang anak-anak menyampaikan suaranya gitu ya, pendapatnya, partisipasi politiknya, suaranya didengar. Nah, ini memang saatnya, apalagi jika anak tersebut memiliki atau sudah memiliki hak memilih gitu ya. Tapi kalau kampanye spesifik untuk memilih kandidat tertentu, maka jelas merupakan pelanggaran. Jadi ketika kampanyenya adalah gimana sih menjadi pemilih cerdas, seperti apa ya menjadi, bagaimana sih trik memilih misalnya partai yang tepat, umpamanya coba lihat program yang ditawarkan, menyentuh anak muda enggak programnya,
Misalnya ini kita sekarang udah sulit ya ruang olahraga. Jadi kita futsal bingung gitu. Mau main bola bingung. Nah, coba cari kandidat yang mengusung, kalau saya terpilih, saya akan bangun lapangan sepak bola misalnya. Jadi ada anak-anak muda nih bisa ngungkapin keinginannya, misalnya kami kekurangan ruang olahraga seperti itu di tempat terbuka, lalu kampanyenya dilakukan. Oh, bisa jadi kan anak-anaknya akan memilih karena memang itu mereka butuhkan. Jadi menginformasikan tentang tadi ya, bagaimana menjadi pemilihan cerdas, bagaimana kemudian nanti kelak dia akan menggunakan hak pilihnya, itu bisa aja karena kan edukasi. Tapi terselubungnya itu apa? Ya dengan mengajak secara spesifik adalah memilih kandidat tertentu atau calon-calon tertentu. Nah, ini kan yang nggak boleh, atau partai-partai tertentu. Ya, itu kan yang jelas pelanggaran gitu ya. Jadi harus dibedakan di sekolah. Jangan dalihnya mengedukasi anak-anak untuk memiliki kesadaran politik dan untuk menjadi pemilih yang cerdas, tapi ternyata di situ misalnya ada simulasi. Nah, jadi saat memilih begini caranya. Nah, itu ada gambar kandidat. Kan itu jelas nggak boleh gitu. Nah, ini yang kerentanan itu yang kerap terjadi gitu ya. Karena nanti masuk ke ruang kelas gitu ya, timnya ini. Nah, di situ ada permainan-permainan tuh ya. Saya pernah tuh waktu itu menemukan beberapa. Jadi istilah permainan tapi terkait dengan si calon kandidat waktu itu gubernur, pemilihan gubernur. Nah, kampanye terselubung ini mungkin juga dilakukan oleh pendidik saat mengajar. Misalnya dia menyampaikan pandangan politiknya atau pilihan politiknya kepada muridnya. Sebagai seorang pendidik dia pasti didengar. Ya, dia dipatuhi, apalagi dengan alasan-alasan dia gampang sekali mempengaruhi anak-anak. Ya, jadi cukup panjang kan, dia nggak perlu izin kampanye ketika bicara di dalam kelas. Dan dia memang bukan bagian dari tim sukses dari si calon. Tapi dia punya pandangan politik yang memang cocok nih calon ini sesuai pandangan politik dan dia memang mengkampanyekan calon itu. Ya, jadi apalagi kalau dia tuh guru yang pas tuh, misalnya guru PKN, guru sosiologi, wah kan mengarah betul tuh sama materi. Nah, ini kita harus bedain. Dia boleh aja bicara tentang pemilu, boleh aja bicara gimana sih atau program-program yang sebaiknya kita usungnya kayak apa, boleh. Tapi sebenarnya dia tidak boleh menawarkan calon. Nah, ini yang kerap kali justru terjadi kerentanan ini di sekolah tiap tahun dan sering nggak kelihatan juga sebenarnya oleh teman-teman Bawaslu. Lanjut. Nah, sebenarnya ini ada satu contoh ya. Waktu itu ada surat, misalnya pada calon tertentu, ini saya ngambil di internet. Jadi ada surat yang ditulis untuk para guru dan punya data guru. Jadi setiap surat pakai nama. Waktu itu dilaporkan ke Bawaslu dan ternyata memang ini dikirim ke banyak sekolah ternyata. Lanjut. Nah, lalu ketika dilaporkan, Bawaslu ada memproses dan menetapkan bahwa surat itu merupakan pelanggaran administratif. Misalnya kayak gitu. Kan jadi ada ya, kalau dilaporkan misalnya surat sebanyak ini mungkin aja ada yang melaporkan. Tapi mungkin kampanye-kampanye terselubung kan belum tentu. Lanjut. Kita lanjut. Nah, kasus-kasus yang pernah terjadi nih ya. Misalnya kampanye di sekolah. Jadi ada kasus misalnya guru agama berinisial N di salah satu SMA negeri di DKI yang diduga menyampaikan pandangan politiknya dan ujaran kebencian terhadap capres tertentu di dalam ruang kelas. Kemudian viral baik di dunia maya maupun di dunia massa, di media massa. Karena ketika itu ada yang merekam, ada yang menunjukkan lewat media sosial yang kemudian menjadi viral. N kemudian diduga ya dituduh oleh salah satu orang tua murid karena yang melaporkan orang tua murid di sekolah itu bersikap tidak netral.
karena penyampaian pandangan politik untuk mempengaruhi peserta didik memilih calon tertentu. Kan ini pernah ya kasus itu, dan waktu Bawaslu ini memang Bawaslu kemudian kalau saya ingat saat itu sih memang menetapkan yang bersangkutan kemudian dianggap tidak bersalah. Itu yang saya ingat ya ketika itu, karena kami KPI ikut pengawasan nih. Lalu yang kedua adalah kasus serupa, ini di wilayah Jakarta Barat kalau nggak salah ya, apa Jakarta Selatan saya lupa ya, karena peristiwa 2019. Nah, kasus serupa juga diterima KPAI dari orang tua siswa pada salah satu SD swasta di daerah Bekasi, kota Bekasi tepatnya. Waktu itu ada rekaman video. Jadi ini anak-anak kumpul di halaman, ada guru menyampaikan, kepala sekolah menyampaikan wejangan, dan itu pakai pengeras suara. Lalu orang tuanya ini mobilnya diparkir di luar. Nah, dia kemudian menunggu anaknya di situ. Nah, kan kedengeran nih ucapan-ucapan si kepala sekolah. Nah, yang bersangkutan merekam, kemudian video itu dikirimkan kepada kami, KPAI. Nah, di sini diduga guru, tapi dia baru dilantik jadi kepala sekolah. Hari itu adalah hari dia pertama kali lah dia upacara di hadapan anak-anak sebagai kepala sekolah. Jadi dia kepala sekolah baru. Dia memulai pidato pertamanya ya sebagai seorang kepala sekolah baru dengan upacara atau apel pagi. Dia mengajak ya jangan memilih capres tertentu. Jadi pidato pertamanya pidato politik, menyampaikan untuk tidak memilih ya capres tertentu itu di hadapan pendidik maupun peserta didik. Padahal yang bersangkutan itu kepala sekolah jenjang SD. Dan di video itu terlihat anak-anak pakai rok merah. Anak usia SD kan belum mengerti ya, hak pilih, memilih capres siapa gitu ya. Lalu mempengaruhi untuk tidak memilih tertentu. Nah, anak-anak ini kan juga pas sampai rumah juga cerita. Tadi kepala sekolah barunya ngomong ini, mama papa mau pilih siapa, jangan pilih yang ini. Itu kan terjadi, anaknya nyampein kepada orang tuanya. Tapi video yang kami dapat adalah video orang tua yang ada di situ yang bisa merekam dari handphonenya sendiri. Ya, dan itu memang waktu itu kita dengan Dinas Pendidikan juga ya berkoordinasi karena kok ini bisa terjadi seperti ini gitu. Nah, jadi ini banyak sebenarnya kerentanan seperti ini gitu ya. Lanjut. Jadi memang di video itu tadi ada orang si kepala sekolahnya bilang sampaikan ke orang tuamu gitu. Nah, ini ya yang mestinya nggak boleh terjadi gitu. Nah, kasus lain ya, KPAI juga menerima laporan seorang guru yang mengirimkan screenshot percakapan grup WA. Jadi kami dapat grup WA, ini grup WA SMA negeri ya di Jakarta Timur. Bukan dari saya loh. Ini kayaknya ada yang ya. Terima kasih. Jadi KPAI juga menerima laporan seorang guru itu mengirim screenshot tadi. Itu ada percakapan di dalam situ. Nah, percakapan para guru ini hampir setiap hari mengirim berbagai postingan dan berbagai link berita yang menyudutkan ini tertentu lah gitu. Bahkan kerap mengarah pada ujaran kebencian terhadap capres waktu itu, capres tertentu. Karena ujaran kebencian itu diposting hampir setiap hari, maka para anggota grup itu ya oleh para anggota grup lah ya, maka si pelapor ini menjadi khawatir jika pandangan politik dan kebencian para guru tersebut berpotensi akan disampaikan di dalam ruang-ruang kelas ketika dia mengajar. Jadi itu cukup banyak screenshot dari percakapan itu, dan percakapannya memang cukup mengerikan nih gitu ya, ujaran-ujaran kebenciannya gitu. Nah, ini misalnya ya terjadi gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau kayak gini
mesti menindak seperti apa gitu ya. Paling kami koordinasi dengan dinas pendidikan setempat aja. Nah, beberapa kasus itu memang menunjukkan bahwa sebagian pendidik itu kerap lupa kalau pada posisinya sebagai guru haruslah netral. Guru seharusnya tidak membawa pandangan politik ke dalam kelas, apalagi jika dibumbui dengan ujaran kebencian. Para calon tertentu, guru tuh harusnya memberikan contoh baik, sikap baik ya kepada murid-muridnya, bahwa dia model yang patut ditiru. Jadi artinya ya dia mengarahkannya tidak mengarah kepada anak tertentu, tapi bagaimana guru bisa bersikap bahwa anak-anak itu memang harus gunakan hak pilihnya, menjadi pemilih yang cerdas. Bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas, itu adalah bagian yang harusnya diedukasi oleh para guru. Next. Nah, ini misalnya yang tadi guru membawa pandangan politik ya. Ini kita juga, kami KPAI sempat juga ke sekolah ini gitu ya, dan menanyakan anak-anak yang berada di kelas, karena itu kan video bentuknya, yang melapor orang tua tadi yang ke Bawaslu juga, dan memang kita menanyakan kepada para murid ya secara bergantian 5 orang memang kita tanya kayak apa kejadiannya, dan pada saat itu mereka sendiri apa pendapatnya gitu. Itu kita memang menanyakan juga kepada anak-anak di kelas yang ada dalam video tersebut. Lanjut. Nah, ini juga yang tadi ya, yang kita bahas barusan tadi. Nah, ini memang hal-hal yang menurut kami ya harusnya memang tidak terjadi gitu ya. Saya menampilkan ini dan menyebut-nyebut beberapa ya memang contohnya itu ya Bapak Ibu, tanpa ada pikiran saya kemana dan enggak sama sekali. Jadi ini memang bagian dari yang kami awasi. Lanjut. Bagian kami awasi dan juga bagian dari pengaduan-pengaduan yang masuk pada kami. Nah, kami menyampaikan rekomendasi yang pertama terkait dengan tadi ya aksi unjuk rasa ataupun kampanye yang kemudian anak-anak ada di dalam proses itu. Memang kami melihat belum ada protokol baku yang mengatur teknis penanganan anak yang terlibat dalam unjuk rasa dan anak yang berurusan dengan hukum, sehingga potensi kekerasan masih terjadi. Padahal di dalam Konvensi Hak Anak, tadi ya disebutkan 4 prinsip tadi, non-diskriminatif, kepentingan baik bagi anak, hak tumbuh kembang anak, maupun hak anak untuk didengar pendapatnya. Nah, aturan-aturan memang masih berbentuk surat edaran selama ini. Termasuk tadi peraturannya ke Pak Kapolri gitu ya, surat edaran, telegram, yang sifatnya itu emang parsial dan terbatas. Kadang-kadang dia muncul karena ada suatu pemicu yaitu kasus, lalu muncul aturan itu. Ya, kemudian tidak ada aturan yang jelas terkait misalnya protokol bagaimana penanganan kalau itu anak. Ya, unjuk rasa atau satu kampanye yang melibatkan anak. Taruh anak melakukan kekerasan, bagaimana penanganan polisi itu saja kan belum ada. Kemudian perlu perlindungan anak selama pemilu, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Tadi sempat disinggung ya, bahwa perlindungan anak yang dimaksud itu misalnya ada isi kampanyenya. Nah, ini bisa melalui media daring. Tadi saya sudah menyebut isi kampanye itu apa gitu ya. Ya, jika memang program-program dan lain-lain gitu. Nah, ini kan bisa juga disampaikan entah dengan macam-macam, termasuk video-video singkat ya. Karena ini eranya sudah seperti sekarang. Nah, ini melalui media daring maupun media konvensional yang diharapkan memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak-hak anak. Konten-konten media daring juga harusnya melindungi kepentingan anak. Jangan sampai nantinya konten-konten ini ya atau media mainstream lainnya itu melanggar dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, memang dibutuhkan ya bagi kami sinergitas dengan Bawaslu ya, antara KPAI misalnya dengan Bawaslu, dan benar memang ada kesepahaman yang kita buat ya antara next. Nah, memang KPI juga mendorong ya, karena di sekolah ternyata banyak kejadian juga, maka KPI mendorong kepala-kepala dinas pendidikan sebenarnya di berbagai daerah untuk mengingatkan juga nih kepala-kepala sekolah, juga para pendidik atau guru maupun tenaga kependidikan untuk bersikap netral gitu dalam pemilu, pilkada ataupun ya.
baik legislatif misalnya, pilpres maupun ya pilkada gitu ya, terutama para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN ya atau PNS. KPI juga mendorong para guru, baik guru PNS dan non-PNS untuk mematuhi ketentuan bahwa lembaga pendidikan haruslah bersih atau steril dari kepentingan politik praktis. Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh buruk ya, misalnya ujaran kebencian, itu kan seharusnya tidak boleh dalam kampanye gitu ya. Anak-anak seharusnya dipertontonkan demokrasi yang terbuka, jujur, menghargai hak asasi manusia siapapun orang itu gitu ya. Guru sangat strategis sebenarnya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menyentuh ini. Jadi bagaimana mengajak memilih secara cerdas tanpa harus menjelek-jelekan calon-calon tertentu. Jangan sebarkan kebencian, karena harusnya demokrasi yang baik adalah demokrasi yang tadi menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak asasi manusia. Kalau kita menghargai hak asasi manusia, tentu kita patuh pada peraturan perundangan yang ada. Ya termasuk tadi Undang-Undang ITE misalnya, ketika kita juga menyampaikan ujaran kebencian atau menyerang tertentu lewat media sosial, sementara murid-muridnya berteman dengan dia, itu juga bahaya. Tidak disampaikan di dalam kelas, tapi disampaikan melalui dunia maya, tapi dengan cara-cara tadi ya, tidak etis ya, misalnya menyerang pihak tertentu, tapi menuliskan bagaimana anak-anak menjadi pemilih yang baik, pemilih yang cerdas, ya apa-apa dilakukan. Memang itu yang harus kita lakukan agar demokrasi berjalan dengan baik ya, sebagaimana ketentuan undangan. Di sini peran Bawaslu menjadi sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kita, Ibu Retno, atas pemaparan dan materinya yang luar biasa. Tadi Ibu Retno sempat memberikan materi tentang lebih fokus ke anak ya, pemilu dalam dimensi kerentanannya terhadap anak. Nah, memang perempuan dan anak itu masuk ke dalam kelompok rentan seperti yang Ibu Retno tadi sampaikan. Dan sebelumnya saya mau ucapkan yang terhormat kepada para pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan. Ternyata ada beberapa pimpinan Bawaslu dari kota-kota lain. Selamat sore Ibu Ardana, ada Ibu Sri dari Bawaslu Makassar, ada dari Bawaslu Situbondo, Sidrap, Jakarta Utara, Kuansing, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu kembali ke pemaparan dari Ibu Retno tadi juga sempat menyinggung bahwa kesadaran orang tua itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mungkin pihak Bawaslu dalam hal ini yang merupakan salah satu penyelenggara pemilu dapat juga memfasilitasi atau mewadahi bagaimana edukasi ini bisa tersampaikan kepada orang tua gitu ya. Lalu juga sempat disinggung pihak berwajib juga itu perlu tahu ya, karena sangat penting juga. Lalu mungkin dari para peserta, jika ada yang mau ditanyakan, bisa sekarang dikasih kesempatan untuk bertanya. Bisa langsung tulis di kolom chat biar saya bacakan, atau juga bisa langsung berbicara untuk menanyakan apa yang menjadi kegelisahannya. Mungkin di sini kan banyak yang bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang punya anak gitu ya, karena memang banyak hal yang mungkin bisa ditanyakan, mumpung ada narasumber kita Ibu Retno, dan bisa langsung dijawab nanti. Nah, sudah ada satu pertanyaan ini Ibu Retno dari Bapak Sodikin. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, pemilih pemula pada tahun 2024 nanti akan naik cukup signifikan. Nah, bagaimana upaya
KPAI dalam melakukan pendidikan politik terhadap pemilih-pemilih pemula? Monggo langsung bisa dijawab Ibu Retno. Ya, baik, terima kasih Pak Sodikin atas pertanyaannya. Yang pertama, sebenarnya KPAI ini kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kami ini nggak punya tusi ya, tugas dan fungsi terkait dengan sosialisasi. Jadi memang tugas kami ini adalah tugas yang berdasarkan pasal 76 ya, Undang-Undang Perlindungan Anak itu kami melakukan pengawasan. Jadi kalau pengawasan misalnya terkait dengan pemilu ya, kampanyenya apakah melibatkan anak, bagaimana kemudian sekolah-sekolah misalnya apakah ini netral atau tidak gitu kan, itu biasa pasti ada pengadu orang tua. Nah, kami memang bisa nih melakukan pengawasannya. Kedua, kajian atas pengaduan masyarakat. Jadi kami harus mengkaji, menanyakan banyak pihak gitu, itu bisa kami lakukan ya. Jadi mengumpulkan data pun kami bisa melakukan, tetapi kami tuh nggak bisa melakukan namanya sosialisasi. Kalau kita mengedukasi kan bagian dari sosialisasi. Nah, lalu siapa yang melakukan? Yang melakukan ya akhirnya kementerian-kementerian dan dinas-dinas teknis. Misalnya, apakah di misalnya Kemendikbud ketika itu dia bisa nggak punya mengedukasi para guru ya se-Indonesia untuk bersikap tadi ya, tidak boleh menyampaikan pandangan politik, harus netral, apa tidak pakai kebencian. Jadi mengingatkan hal-hal yang kayak gitu. Atau Kementerian Agama kan ya, juga banyak sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Karena kenapa saya menyebut kata satuan pendidikan atau sekolah? Ya karena memang ke pemilih pemulanya ini terutama SMA gitu. Jadi SD aja tadi seperti kami sampaikan kan terjadi, apalagi pada level yang pemilih pemula. Biasanya pemilih pemula ini yang paling sering sekali menjadi sasaran. Pada tahun sebelum ini ya, itu lagi COVID itu kan ada pilkada ya. Kami agak kaget juga ketika dapat laporan di salah satu daerah. Itu kan persis Kemendikbud itu bikin kebijakan tentang pulsa. Jadi ngasih kuota dan pulsa kepada murid untuk PJJ. Lalu mengirimkan nomor telepon masing-masing murid. Nah, yang itu didaftarkan dalam Dapodik. Nah, yang kami kaget kenapa bocor data ini? Karena anak di kelas 12 dan kelas 11 yang berusia sudah 17 tahun itu dapat WA. Dari nomornya tuh diketahui calon tertentu gitu ya. Itu kan pemilihan gubernur, jadi calon incumbent-nya nih. Tahu, kan berarti ada permainan di dalam situ. Datanya siapa ya? Sekolah dan dinas pendidikan kan yang tahu. Nah, ini bagaimana ada kebocoran data semacam itu? Ini kok bisa anak-anak yang pemilih pemula semua nomornya keambil dan mereka kemudian dikampanyekan langsung lewat WA. Nah, ini yang hal-hal yang begini, bagaimana tentu Bawaslu termasuk KPU ini juga harus masuknya juga ke ranah sekolah, dinas pendidikan, karena ini juga rentan loh di data-data anak diambil, kemudian anak dikirimin kampanye partai atau calon tertentu dengan WA-WA yang dibocorkan tadi, data pribadi anaknya ternyata turun. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ketika ada pemilih pemula yang banyak banget ini, lalu meningkat, lalu bagaimana nih KPAI mengedukasi? Kami nggak bisa nih mengedukasi karena bukan kewenangan, tetapi kami bisa mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan itu yang mungkin seperti itu. Kalaupun nanti ada kesepahaman, itu bisa saja KPAI-nya kemudian menjadi narasumber, tapi tidak bisa menyelenggarakan sosialisasi atau edukasi itu. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Nur Amala. Ya, terima kasih Bu Retno atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Sodikin gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibantu untuk edukasi lebih lanjut oleh lembaga-lembaga teknis terkait seperti Kemendikbud, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan juga lain-lain. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Ibu Retno terkait pelibatan anak pada kampanye itu sering terjadi dari pemilu ke pemilu, tidak adanya sanksi tegas kepada partai politik sehingga kasus ini terus terjadi.
Nah, bagaimana KPAI menanggapi persoalan ini? Apakah tidak ada sanksi tegas guna mencegah persoalan ini terus terjadi khususnya dalam pemilu 2024 nanti? Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Retno. Ya, karena tadi KPAI juga nggak bisa memberikan sanksi ya. Jadi misalnya kami tahu tuh, tapi itu nggak bisa kasih sanksi kan. Kewenangannya ada pada lembaga yang lain, yaitu Bawaslu ya. Nah, biasanya kalau kayak gini kami diadukan, biasanya ya kalau memang di dalam, karena kita punya nota kesepahaman, itu biasanya memang kepada siapa kami akan mengadukan di Bawaslu agar ada tindak lanjut. Jadi diduga ini saja kan belum tentu benar, setiap laporan kan belum tentu benar juga. Nah, itu investigasinya memang berada di Bawaslu. Bawaslu biasanya akan datang ke sekolah, menanyakan, mencari informasi ya. Itu menurut kami ya kewenangannya memang di sana. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu harus bertindak tegas, itu yang tentu kami dorong sesuai dengan kewenangannya. Ya itu sih ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau KPAI ini betul-betul lembaga pengawasnya memang. Jadi pengawasnya Bawaslu juga nih, artinya misalnya kami ngasih gitu, ini ada pengaduan kemudian memberikan, nah ini gimana tindak lanjut Bawaslu kan gitu. Tapi kan posisinya kan sama ya, kita sama-sama lembaga yang memang menjalankan tusi masing-masing ya. Kalaupun kita punya tusi pengawasan, kan pengawasannya berbeda gitu ya. Jadi ini makanya kenapa sampai ada nota kesepahaman misalnya KPAI dengan Bawaslu. Ya karena kami sangat sadar banyak pelanggaran terjadi, tapi KPAI nggak bisa tuh memberi sanksi. Nah, untuk itu maka Bawaslu lah yang kita infokan, kalaupun kita punya data-data kita akan berikan gitu ya, atau kita punya rekomendasi sampaikan gitu. Nanti Bawaslu-nya yang akan tadi ya menyelidiki dulu gitu ya, apakah ini juga dari versi Bawaslu seperti apa, lalu nanti ada tindakan ya sesuai peraturan perundangan gitu. Itu sih yang tentu kenapa kami bersinergi dengan Bawaslu ya karena itu tadi. Ya, jadi mungkin begitu ya, balik lagi ke pihak Bawaslu yang mempunyai kewenangan. Nah, karena memang di sini kita difasilitasi oleh Bawaslu dalam acara diskusi tema kali ini, mungkin dari pihak Bawaslu bisa juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Sodikin terkait tadi bagaimana kemudian tidak adanya sanksi tegas kepada parpol sehingga kasus ini terus terjadi nih gitu. Mungkin ada Ibu Rahma selaku pimpinan Bawaslu DKI Jakarta dan masih ada Pak Oding atau Ibu Fitriani. Ya, Ibu Rahma ya. Ibu Rahma masih standby. Mungkin bisa bantu dijawab Ibu Rahma untuk pertanyaan terkait tadi. Baik, terima kasih Mbak Nur Amalah. Jadi terkait dengan sanksi tegas, kalau itu terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pasti diaturnya di Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Pilkada. Nah, kalau misalnya kasus, contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Mbak Retno tadi ya, tentang misalnya contoh kasus bagaimana kampanye, ada keterlibatan netralitas ASN dalam mempengaruhi, misalnya kayak contoh yang disampaikan, ada ujaran kebencian yang diberikan. Di DKI Jakarta sih sebenarnya sudah ada sanksi tegas yang diberikan kepada kepala sekolah yang kemudian ternyata terlibat dan ikut kampanye di sekolah. Yang tadinya kepala sekolah kemudian akhirnya menjadi staf biasa. Memang kewenangan Bawaslu terkait netralitas ASN ini adalah memberikan rekomendasi. Nah, dari rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini juga kemudian sanksi yang lain diturunkan jabatannya. Meskipun pemecatan untuk ASN itu sendiri tentu dengan aturan yang lain ya, jadi bukan aturan di kepemiluannya. Kemudian terkait dengan misalnya atau petahana yang kemudian berkampanye di sekolah, ini juga di DKI Jakarta sudah ada kejadiannya. Dan bahkan disanksi tegas oleh Bawaslu, di mana petahana itu kemudian didiskualifikasi. Bahkan petahana loh bisa didiskualifikasi dengan proses penindakan pelanggaran yang ada di Bawaslu.
petahana yang cukup ini juga ya, karena beliau kan kemudian ada komisinya itu komisi di pendidikan, sehingga beliau itu kemudian melakukan kampanye yang seharusnya tidak dilakukan ya di sekolah maupun di tempat ibadah. Kemudian hal lain tentu misalnya jika anak-anak itu dilibatkan, maka Bawaslu itu pertama harus tentu yang dilakukan adalah pencegahan secara dini. Yang kita lakukan ini adalah upaya-upaya kita untuk memperkuat proses pencegahan agar anak-anak sebisa mungkin tidak dilibatkan di dalam proses kampanye. Namun jika itu masih terjadi tentu ada konsekuensi lain secara administrasi yaitu diberhentikan. Diberhentikan proses kampanyenya dan jika itu terulang berulang beberapa kali tentu ada sanksi lain, misalnya tidak diikutkan pada tahapan jadwal kampanye di beberapa jadwal kampanye gitu. Jadi ini juga seiring dengan peraturan KPU yang dibuat karena Bawaslu untuk materi yang harus diawasi ini memang sangat terkait dengan peraturan KPU tentang larangan-larangan kampanye. Nah, jika memang masih ada pelibatan anak lagi yang terkait dengan hal tersebut, ini juga selain penindakan pelanggaran administrasi, juga dilakukan proses penindakan pelanggaran pidana pemilu, jika ketentuannya memang ada ketentuan pidananya. Dan memang tadi sudah saya sampaikan, di pasal 493 tadi, bahwa ada ketentuan terkait dengan pelibatan jika ada pelarangan, misalnya anak-anak yang di mana larangan untuk tidak menyertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Jadi proses penindakan pelanggaran administrasi dilakukan, proses pencegahannya dilakukan, jadi juga proses pada saat pelaksanaan kampanye itu jika ada pelibatan juga dilakukan, dan juga jika itu terus dilakukan tentu harus ada proses penindakan pelanggaran bahkan sampai ke tingkat pidana pemilu. Jadi peserta kampanye ataupun tim kampanye itu bisa dipidana dengan ketentuan ini. Gitu Mbak Nur Amalia. Ya, Nur Amala ya? Iya, Nur Amala Ibu. Terima kasih Ibu Rahma. Jadi mungkin partai politik juga bisa bersinergi dengan Bawaslu sebenarnya ya, karena memang ada sanksi-sanksi sebenarnya dari Bawaslu jika adanya parpol yang membiarkan gitu ya pemilu dalam dimensi kerentanannya itu terhadap anak. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi nih Ibu. Dari Ibu Roro Pundi, perlukah saat kampanye peserta wajib membawa identitas karena pertumbuhan anak lebih cepat sekali, atau usia masih di bawah umur saja badannya dan juga dandanannya kayak orang dewasa? Perlukah saat kampanye peserta wajib membawa identitas? Nah, jadi itu mungkin karena ini lebih fokus ke pertanyaan saat kampanye, bisa dijawab oleh pihak Bawaslu. Di sini juga mungkin masih ada pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, ada Bapak Oding Junaidi. Masih standby Bapak Oding? Ya. Atau bisa mungkin dijawab juga dengan salah satu pimpinan di Bawaslu Jakarta Barat, ada Bapak Oding masih ada. Ya, monggo Bapak Oding mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Roro. Jadi saat kampanye ini perlu nggak sih peserta wajib membawa identitas gitu? Karena anak-anak sekarang nih badannya lebih cepat sekali nih, usia di bawah umur badannya udah besar gitu loh Pak. Monggo Bapak Oding. Terima kasih Pak Nur. Seperti disampaikan memang kami Bawaslu Kota Jakarta Barat sudah sering kali melakukan sosialisasi ya. Apalagi kita juga sudah punya program apa yang disebut dengan Goes to School. Ya. Izin Bapak Oding, suaranya lebih kecil, mungkin bisa lebih keras. Baik. Halo, ya, terdengar ya? Ya, terdengar. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Nur. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa Bawaslu Jakarta Barat ya memang
dalam masa-masa pandemi ini juga sudah melakukan sosialisasi ya. Di antaranya kita punya program daring Goes to School gitu. Terus ada Goes to Campus. Nah, juga kami sudah merencanakan dengan Pak Wali Kota untuk diikutsertakan ya di dalam pertemuan-pertemuan dengan SKPD dan UKPD di bawah di pemerintahan Wali Kota untuk sosialisasi terkait dengan netralitas ya, netralitas aparatur sipil negara dan netralitas baik kepada TNI dan Polri. Karena ini penting sebagai satu persiapan ya, persiapan kita dalam bentuk pertama pencegahan tadi. Karena tugas Bawaslu ya di awal ini ya memang mencegah. Seperti disampaikan tadi pimpinan Bawaslu DKI, bahwa memang di Jakarta Barat itulah kasusnya gitu. Bahwa kami sudah melakukan pencegahan sebetulnya, sudah memberitahukan tapi membandel sehingga sebagai satu ultimum remedium ya akhirnya Bawaslu yang melakukan penindakan. Sampailah kepada tadi disampaikan incumbent ini dijatuhi sanksi, ya, dicoret dari sebagai calon gitu ya. Dan ini berimbas juga kepada kepala sekolah yang memfasilitasi untuk melakukan kampanye di sekolah tersebut, yang sampai dengan saat ini ya kepala sekolah tersebut sudah diberikan sanksi ya oleh KASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu sebagaimana kita bentuknya rekomendasi tadi sudah kita sampaikan, sanksinya pun sudah dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Saya pikir itu dalam rangka ya di samping nanti kalau masih ya mungkin mudah-mudahan pandemi selesai, kita bisa melaksanakan luring. Artinya bertemu secara langsung dengan teman-teman khususnya pemilih pemula untuk melakukan sosialisasi tersebut. Kita gencarkan. Gitu loh Mbak Nur, makasih. Ya, jadi memang dari pihak Bawaslu ini sudah ada pengawasan-pengawasan dan juga edukasi terkait tadi ya. Dan memang rencananya mau memfasilitasi gitu untuk nanti luring kalau misalkan pandeminya sudah berakhir gitu untuk pemilih-pemilih pemula untuk melakukan sosialisasi dan diskusi. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada lagi dari Ibu Liza. Ini Ibu Liza akan bertanya kepada Ibu Retno. Izin bertanya kepada Bu Retno. Pada pasal 15 huruf A Undang-Undang 35 2016 tentang perlindungan anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Perlindungan adalah kegiatan yang bersifat secara langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Apakah anak-anak yang berfoto dengan salah satu paslon dengan mengacungkan jari sebagai bentuk atau gambaran dari nomor urut paslon tersebut dapat dikatakan sudah melanggar pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 35 2016 maksudnya kali ya tersebut? Terima kasih sebelumnya. Nah, monggo Ibu Retno bisa dijawab. Baik, terima kasih Mbak Nur. Memang pasal 15 itu kan bunyinya bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan ya. Salah satunya memang dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Kemudian ada pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, maupun peristiwa lain yang memang peperangan ya, kejahatan seksual ataupun peristiwa-peristiwa lain yang memang mengandung unsur-unsur kekerasan. Yaitu memang di pasal 15. Nah, atas dasar itu pertanyaan ini kan mengarah pada huruf A di pasal 15 yaitu soal penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Nah, sebenarnya definisi penyalahgunaan dalam kegiatan politik itu
kalau dalam penjelasan dari pasal ini kan anak-anak itu untuk kepentingan politik tertentu gitu ya. Misalnya wah ini kayak tadi foto ya. Apakah foto kemudian mengacungkan jari misalnya dia nomor 2 kemudian fotonya begini itu kan nomor 2 ya. Saat foto gitu. Apakah itu melanggar gitu. Ini pertama anaknya umur berapa gitu. Kalau dia nggak punya hak pilih gitu ya, tentu ini bisa saja gitu kita mengarah kepada ini anak-anak kecil gitu ya. Sebenarnya dari itu kelihatan nih kelihatan kalau anak-anak itu sebenarnya belum berusia 17 tahun ya, kecil-kecil gitu anaknya. Lalu foto dan diminta untuk misalnya mengacungkan 2 gitu karena dia adalah nomor urut 2 misalnya gitu. Nah, itu biasanya Bawaslu juga itu nanti yang memeriksa ya, tapi kemungkinan apakah itu dugaannya apakah ada ini penyalahgunaan gitu ya anak dalam kepentingan kampanye. Itu terus misalnya anak-anak SD terus 2 lalu kemudian jadi foto yang kemudian justru dipajang gitu oleh si calon ya. Nah, ini kita bisa mengarah kepada pasal 15A ini gitu ya, dan KPU kan juga punya ketentuan gitu ya. Apakah itu termasuk? Tapi kalau anak ini misalnya umurnya udah 17, mau dia pemilih pemula, terus dia ngefans banget nih sama calon ini, terus dia foto nggak pernah disuruh, dia begini sendiri. Ya menurut saya jelas itu dia bisa mempertanggungjawab apa yang dia lakukan dan belum tentu disuruh sama si calon, tapi karena memang dia pendukung dia ngefans gitu. Ya nggak apa-apa gitu kalau bagi kami dalam kategori itu. Tapi ketika dia jelas-jelas bukan pemilih lalu melakukan itu dan atau sengaja disetting untuk disuruh melakukan itu, ya tentu itu nanti ada proses tuh ya. Ini diduga berarti Bawaslu yang akan menentukan benar atau tidak, kan perlu diperiksa dan lain-lain. Nah, kalau kemudian kalau bagi kami penyalahgunaan anak yang lain itu ya misalnya untuk kepentingan ngeramein kampanye datang kemudian dikasih uang, kan berarti sengaja dikerahkan sengaja memang penyiapan dengan sengaja ya tentu ini bisa kita anggap kok dia melibatkan anak dalam kampanye itu bisa aja itu bagian yang begitu masyarakat tahu pada saat itu kemudian melaporkan ya tentu Bawaslu bisa. Nah terakhir ya saya ingin mengatakan begini, kalau Bawaslu dan KPU itu punya aturan bikin peraturan itu bisa mengikat keluar. Ya, jadi nggak cuma ke dalam, keluar dia bisa berlaku keluar. Kalau KPAI enggak, dalam ketentuan peraturan perundangan, peraturan KPAI itu mengikat ke dalam, tidak keluar. Nah sekarang kalau KPAI bikin aturan, kan jadinya nggak bisa, bertentangan. Nah, maka bisa pakai peraturan bersama. Jadi peraturan bersama antara KPU, misalnya Bawaslu dan KPAI ya terkait anak bisa. Dan bisa jadi berlaku di luar. Tapi kalau KPAI yang buat, nggak bisa berlaku keluar. Nah ini kenapa kami KPAI misalnya mensiasati dengan tadi MOU dengan Bawaslu, dengan KPU adalah dalam rangka itu. Jadi bagaimana aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang belum tegas disebutkan terkait pelibatan anak misalnya, maka itu akan ditegaskan di dalam itu di dalam peraturan KPU atau Bawaslu. Salah satu yang saya ingat waktu itu adalah ini pelaku kejahatan seksual anak. Pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku itu kami minta untuk tidak bisa. Harusnya dia mencalonkan diri. Harusnya jangan dilolosin itu di KPU waktu itu. Apalagi kejahatan anak itu ya kejahatan seksual anak ini pun dilakukan misalnya terhadap keluarga sendiri maupun dengan anak orang lain. Jadi pelaku kejahatan seksual anak waktu itu kami minta untuk harusnya nih pernah dihukum berarti terbukti, harusnya tidak bisa, bahaya betul orang ini kalau dia jadi misalnya kepala daerah dan dia pernah punya rekam jejak walaupun udah dihukum gitu ya, dia punya rekam jejak kejahatan seksual anak, maka kami khawatir justru dengan kuasanya gitu potensi bisa terjadi lagi atau bisa terjadi gitu pengabaian nantinya kalau ada pelaku di bawah kuasa dia itu melakukan. Jadi bagi kami ini harusnya tegas ditolak. Ya misalnya kayak gitu. Itu karena KPAI nggak mungkin keluarin aturan itu, maka kami mendorong KPU melakukan hal tersebut. Itu salah satu contoh, Mbak Nur Amala. Ya. Terima kasih Bu Retno. Jadi udah fix ya, kalau itu settingan itu bisa diduga pelanggaran gitu.
Nah, mungkin kedepannya bisa didiskusikan peraturan bersama terkait Bawaslu dan juga KPAI begitu. Lalu next ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wigati Isya. Nah, pertanyaannya adalah, perlu adanya peraturan bersama yang digagas oleh KPU, Bawaslu, dan juga KPAI terkait ketentuan pelibatan terhadap anak dalam kampanye. Perlu pula ditegaskan mengenai ketentuan anak tersebut, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berusia 0 sampai 18 tahun, sedangkan untuk syarat pemilih sudah berusia 17 tahun. Sedangkan untuk syarat pemilih sudah berusia 17 tahun. Dan bisa juga dalam PKPU kampanye disebutkan dengan jelas larangan mengenai pelibatan anak dalam kampanye dan saksi bagi peserta pemilu atau pasangan calon yang melanggar hal tersebut. Mungkin ini tanggapan dari ini bisa dari KPAI juga, karena ini pertanyaannya lebih ke Undang-Undang Perlindungan Anak itu usia yang diatur usia 0 sampai 18 tahun gitu ya. Lalu kalau untuk peraturan di pemilu gitu, untuk syarat pemilih sudah berusia 17 tahun gitu. Jadi mungkin ada tanggapan dari Ibu Retno dan juga nanti ada perwakilan dari Bawaslu-nya gitu ya, untuk memberi tanggapan terkait Undang-Undang Pemilu untuk syarat pemilih sudah berusia 17 tahun. Monggo mungkin Ibu Retno. Ya, memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan 0 sampai 18. Tapi 18 lebih sehari juga bukan anak lagi. Jadi sebenarnya tetap 18 ke bawah sebenarnya. Jadi 18 itu angka maksimal. 18 hari ini dia ulang tahun, besok dia udah, misalnya besok usia 18 besar, dia udah bukan anak lagi. Artinya tidak lagi bagian dari anak yang tidak bisa juga menggunakan perlindungan ini. Karena kan Undang-Undang Perlindungan Anak kan lex spesialis ya. Jadi memang khusus gitu ya. Jadi kalau udah nggak bisa gitu. Ada beberapa kasus pengaduan di KPAI pas ngelihat akte kelahiran, karena kami selalu minta akte. Usianya 18 lebih 3 hari, 18 lebih 1 minggu, itu kemudian nggak bisa lagi gitu. Sehingga kami harus merujuk, kalau dia perempuan, itu harus dirujuk ke Komnas Perempuan. Karena udah kewenangannya Komnas Perempuan gitu. Nah, kalau pemilu kan usianya 17 tuh. Jadi 17 itu kan sekian bulan sebelum pemilu juga ya, kan ada pendaftaran yang udah didata gitu ya. Nah, ini tentu jumlah yang bukan anak atau maaf, jumlah yang anak tapi dia belum dia sudah punya pemilih, itu biasanya memang tidak banyak. Maka tadi saya menyebutkan kalau di sekolah-sekolah yang jadi incaran tuh SMA, SMK kan. Karena mereka di usia ini gitu kan, ada di usia 17 dan itu ada anak kelas 11 dengan anak kelas 12. Kelas 12 ini udah pasti pemilih pemula tapi dia belum tentu anak. Karena banyak yang usia udah 18 lebih. Nah, jadi belum tentu anak juga gitu. Nah, tentu KPAI sesuai kewenangannya yang hanya berlaku pada usia anak. Biasanya kami akan ngelihat, nih, bisa terjadi pelaporan atau terjadi sesuatu, kita pasti lihat akte kelahiran gitu. Jadi ketika bukan anak, nggak bisa juga, kami tidak punya kewenangan. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan calon melakukan pelibatan anak, maka kita akan lalu dilaporkan dan diketahui anak-anak yang terlibat apa, maka memang tetap saja kami akan melihat akte kelahiran untuk menentukan kewenangan kami nggak nih pada kan misalnya sejumlah anak ada 25 misalnya, nah berarti mungkin ada anak yang 20-nya masih anak, 5-nya enggak gitu. Tapi tetap diproses sih. Kalau pengaduan-pengaduan seperti itu pasti tetap diproses karena walaupun 18 kurang sehari, misalnya pada saat laporan dia berusia 18 kurang sehari, kan pada saat peristiwa dia masih 18 gitu. Masih usia anak gitu. Belum 18 ya, kami tetap anggap itu anak pada saat peristiwa. Ya kira-kira sih seperti itu deh kalau misalnya terjadi ya. Ini kategori pelibatan anak dalam kampanye sesuai pasal 15 apa enggak gitu. Itu akan dilihat dari sini.
Ya, jadi kalau untuk kewenangan dari KPAI pada dasarnya dilihat dari akte kelahiran gitu ya. Dari 0 sampai 18, jika masih di bawah 18 tahun itu masih dikategorikan anak, sedangkan sudah di atas 18 tahun itu bukan lagi dikategorikan anak. Nah, terkait tadi sedangkan untuk pemilih itu syarat pemilihnya berusia 17 tahun. Mungkin ada tanggapan dari pihak Bawaslu. Di sini ada pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, salah satu pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Ibu Fitriani, masih standby Ibu Fitriani. Ya. Silakan Mbak Amala. Ya, mungkin bisa dijawab oleh Bu Rahma saja, sekaligus closing statement ya, karena juga pertanyaan sudah banyak. Bu Retno juga sudah menggali banyak jawaban-jawaban yang luar biasa dari banyaknya pertanyaan. Karena memang ini juga yang bertanya banyak dari unsur Bawaslu juga ya Mbak Retno. Terima kasih. Nanti Bu Rahma, karena memang juga tadi beliau ingin menyampaikan terakhir, sekaligus bisa menjawab dan closing statement-nya. Lanjut Bu Mbak Amala, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitriani. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Ibu Rahma, pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk yang lainnya masih banyak pertanyaan dan banyak juga yang raise hand, mungkin bisa nanti langsung komunikasi dengan pihak Bawaslu setempat dan juga Ibu Retno selaku narasumber kita hari ini. Monggo Ibu Rahma bisa ditanggapi. Oke Mbak Amala, terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, apakah usia anak terus kemudian 17 tahun gitu ya. Kalau di Undang-Undang Pemilu kita mengenalnya yang memiliki hak pilih itu kan yang 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah misalnya umur 16 tahun itu sudah termasuk yang memiliki hak pilih. Sedangkan yang diatur pengecualian atau larangan tidak boleh mengikut sertakan yang tidak memiliki hak pilih. Yang tidak memiliki hak pilih tentu 17 tahun ke bawah. Jadi termasuk kategori anak tadi. Jadi masuknya di situ. Kemudian juga tidak memiliki hak pilih misalnya TNI Polri. Ya, tapi kalau si TNI Polri sih memang diatur ya ada aturan khususnya. Cuman terkait dengan anak ini nggak ada pengaturan khususnya. Ya, jadi kalau itu dia kategori pemilih ataupun anak, kalau dia sudah 18 tahun, meskipun dia kategori anak, tetapi di dalam Undang-Undang Pemilu dia sudah termasuk pemilih. Jadi boleh diikutkan sebagai kampanye. Cuman ada tadi, karena kategori kerentanan itu ternyata ada di sekolah. Nah, di sekolah itu kan banyak dihuni oleh anak-anak yang memang di bawah 17 tahun. Meskipun ada usia memilih di situ, ada pemilih pemula di usia tahun ke atas, di mana mungkin kelas gitu ya. Nah, ini yang juga sama saja ya, ketika misalnya dilarang berkampanye di sekolah gitu ya, kemudian di tempat ibadah itu bagian yang jadi larangan. Tiap larangan itu ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama adalah secara administrasi, yang kedua konsekuensi kedua adalah secara pidana pemilu jika memang di dalam pidana pemilu ada ketentuan-ketentuan larangan dan kemudian ada sanksi pidananya. Maka ini tentu bisa diproses oleh Bawaslu. Dalam hal ini diproses oleh Sentra Gakumdu adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang ada di tingkatan Bawaslu Kota, kemudian Kabupaten, dan juga di tingkatan Provinsi dan RI. Kalau pidana pemilu itu hanya bisa diproses di tingkatan itu. Tapi kalau administrasi pemilu, jika itu pelanggaran administrasi bisa diproses sampai di tingkatan kecamatan. Panwaslu kecamatan bisa menegakkan aturan itu. Demikian dari saya sebagai tambahan, intinya closing dari saya adalah bagaimana kita kemudian dengan acara webinar kali ini. Tentu terima kasih banyak kepada Mbak Retno yang sudah meluangkan waktu dan juga sudah memberikan pencerahan yang banyak gitu ya, agar kita lebih maksimal lagi nanti dalam melindungi anak-anak kita yang tercinta karena mereka adalah bagian dari masa depan bangsa kita. Sehingga nanti dalam proses pelaksanaan pemilu atau demokrasi itu tidak diwarnai dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang mungkin
rentankan anak gitu ya. Jadi kita justru dengan adanya pemilu atau pemilihan kita makin memperkuat anak kita agar menjadi generasi cerdas sebagai ya mereka kan sebagai pemimpin masa depan kita, sehingga kita harus wajib melindungi agar nggak ada trauma-trauma yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Retno. Terima kasih banyak Mbak Retno. Semoga nanti bisa semakin berkolaborasi sampai kita sampai level paling bawah gitu di Bawaslu. Demikian. Terima kasih juga Mbak Fitri, Pak Oding, semuanya rekan-rekan Bawaslu dan seluruh yang hadir yang sudah berkesempatan mendengarkan webinar ya, webinar upaya kita untuk menyamakan berbagai persepsi yang mungkin saja kita hari ini belum tahu, kita jadi makin tahu, dan dengan makin tahu tentu kita dalam pelaksanaannya akan lebih semakin berhati-hati. Saya akhiri, sekalian saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahma atas tanggapan dan closing statement-nya gitu ya. Nah, mungkin karena waktu yang sudah hampir mau habis gitu ya. Jadi mungkin webinar kita kali ini diselesaikan di sini. Terima kasih kepada Ibu Retno Listiarti selaku narasumber kita pada webinar kali ini, atas pemaparan, pencerahan, dan juga ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada pimpinan Bawaslu Jakarta khususnya yang sudah memfasilitasi dan mewadahi kita sehingga nanya agenda webinar kali ini. Pada Bapak Oding, Ibu Fitriani, Bapak Ahmad Ubed, dan juga Bapak Abdul Rauf. Dan peserta sekalian yang sangat luar biasa. Karena Yakob ini, Yakob di Pak Syukur Yakob. Ada Pak Syukur Yakob, Mbak Ala. Oh iya, Bapak Sukri, mohon maaf. Ya, terima kasih. Lalu untuk semua peserta juga yang sangat antusias karena waktunya sudah mau habis tapi masih banyak begitu pertanyaan dan itu bisa disusulkan di agenda kita selanjutnya. Saya Amala, alumni SKPP 2021 sekaligus host yang memandu acara webinar kali ini, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Mbak Melia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Amala atas waktunya. Terima kasih juga kepada para narasumber. Ibu Retno Listiarti, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan mengisi materi pada siang hari ini. Kemudian kepada seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, terima kasih Ibu Rahma. Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, terima kasih Bapak Oding, Ibu Fitri, Bapak Syukur Yakub, Bapak Abdul Rauf, serta Bapak Ahmad Zubadillah, dan seluruh peserta meeting Zoom kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya semangat dari yang telah disampaikan oleh Ibu Retno menjadi semangat bagi kita semua, menginspirasi kita semua untuk terus mengawal proses demokrasi, tentunya yang pro terhadap perempuan dan juga anak ya Bu Retno. Baik, saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas kesempatannya juga. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di RP4 selanjutnya. Terima kasih Bu Retno. Sehat-sehat. Ya, sama Pak Oni. Sehat-sehat Ibu Retno. Terima kasih Ibu Fitri. Bu Retno, terima kasih banyak. Sama Mbak. Sukses ya ke depan. Jilid 2 menarik ya Bu. Kenapa?